Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur mugi tetap kagungan Allah, salawat serta salam. Semoga Allah mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang kemarin tentang apa? Iman dan hari akhir, atau mengimani dengan hari akhir. Baik, berbicara tentang iman, tentunya sudah disebutkan oleh Rasulullah, antumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi khairihi wa syarihi. Jadi kalau kita mengimani rukun iman, itu tidak hanya satu iman kepada hari akhir saja. Tentunya dari iman kepada Allah kita yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya kitab, yakin adanya Rasul, dan yakin adanya qada qadar, yang terakhir hari kiamat. Itulah yang disebut iman. Maka pengertian iman, ini penjelasannya, percaya dan yakin sesungguhnya yang dibuktikan oleh keyakinan hati, diucapkan dan diamalkan. Itu yang disebut dengan iman. Ada suatu kisah ketika Rasulullah duduk di serambi Mekah, datang seseorang yang tidak dikenal dengan pakaian putih, jubah putih, langsung menghadap Rasul, langsung mendekat. Lalu berkata, "Apa itu iman?" Kata Rasul, "Iman itu adalah antumina billahi wa malaikatihi," dan seterusnya. Kata orang itu, "Anda bagus." Jadi yang ditanya dan yang menanya adalah membenarkan. Yang menanya itu membenarkan, berarti bukan tidak tahu, yang nanya itu adalah lebih tahu. Tanya lagi tentang kiamat. Apa itu kiamat? Kata Nabi, Anda lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, artinya yang menanya ini lebih tahu. Pertanyaan yang ketiga, apa ciri-ciri kiamat? Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri kiamat itu dari mulai kiamat sugro dan kiamat kubro. Karena kali ini Bapak hanya menjelaskan dan melanjutkan langsung ke alam barzah. Apa itu alam barzah? Adalah alam kubur, di mana berakhirnya kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Berarti alam kubur itu ada, nyata. Maka orang yang berada di alam kubur, yang sekarang ada di alam kubur, itu ada dua. Ada yang mendapatkan siksa dan ada yang mendapatkan nikmat. Kita lihat kisah orang yang mendapatkan siksa. Ketika Rasulullah berjalan di dekat makam, Rasulullah mendengar ada orang yang nangis. Akhirnya Rasulullah berhenti dan mengambil daun diletakkan di atas makam. Lalu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau berhenti?" "Ini ada orang yang sedang menangis, orang yang sedang disiksa, maka aku kirim doa dan mudah-mudahan dengan daun ini menjadikan keselamatan dan meringankan dari siksaan itu." Maka pada umumnya kita kalau ziarah itu kan bawa apa? Bawa kembang. Nah, itu kisah contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Orang yang mendapatkan nikmat juga ada kisahnya. Salah satu contoh, ketika orang ditanya oleh malaikat, "Man turobuka, waman nabiyuka, waman kitabuka, waman ihwanuka," gitu ya. Pertanyaan itu ada 5 kurang lebihnya. Dijawab semua. Bahkan malaikat pun kebingungan kalau orang yang soleh menjawab. Kenapa disebutkan mantrobuka tidak mantrobuki? Akhirnya malaikat bingung, lapor kepada Allah. "Ya Gusti, ini ada umat Muhammad, kalau ditanya kau malik nanya." Gitu. Akhirnya apa? Kata Allah, "Udah jangan diteruskan, suruh tidur." Maka dia itu disuruh tidur mendapatkan nikmat. Itu salah satu mendapatkan nikmat di alam kubur. Dan amalan apa kalau kita ingin mendapatkan nikmat?
itu diantaranya silaturahmi, berbaik kepada orang tua diantaranya itu, dan rajin sholat berjamaah. Itu ada nikmat-nikmat di alam kubur. Tidur selamanya sampai nunggu hari kiamat. Selanjutnya setelah kiamat maka kita tahu bahwa iman kepada hari akhir maka akan terjadilah kiamat. Kapan kiamat terjadi? Sebetulnya Rasulullah pernah berbicara, usiaku sudah selesai maka alam pun akan selesai, tidak jauh. Kiamat kemarin sudah dijelaskan, yang jelas kiamat itu tidak ada kehidupan, Allah menghancurkan semua alam semua dan tidak adanya kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan kehidupan yang selamanya adalah kehidupan yang hakikat adalah yaitu hari akhir. Baik, kalau berbicara hari akhir, di situ Allah berfirman, Maliki yaumiddin, akulah yang merajai hari pembalasan. Maka di situ kiamat adalah hanya pembalasan yang amalnya baik dibalas dengan kebaikan, amalnya buruk dibalas dengan keburukan. Hancur semua tidak alam semesta, maka Allah menurunkan hujan selama 40 hari. Menurunkan hujan selama 40 hari. Nah, setelah itu tumbuh yang namanya kehidupan baru. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kehidupan yang kedua. Apa yang terjadi? Kehidupan manusia itu ada 10 kelompok berbagai macam sesuai dengan amal perbuatannya. Ada orang yang seperti kera, ada orang yang seperti babi, ada orang yang lidahnya panjang, ada orang yang tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Itu dijelaskan ada 10 orang sesuai dengan perbuatannya. Misalkan orang yang seperti kera itu yang suka ngomongin orang, gibah. Orang yang seperti babi, orang yang suka makan barang haram. Orang yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, itu adalah orang yang suka membenci tetangganya. Nah, itu diantaranya. Baik, setelah selesai, orang lalu digiring ke arah mahsyar. Sudah dijelaskan alam yang sangat luas, yang sangat panas, dan tidak ada tanah. Itu diibaratnya amparannya seperti stainless gitu ya, besi panas. Dan matahari turun, disitulah manusia dijemur. Ada 6 orang, nah, harus diingat ini, Bapak ini mengingatkan saja 6 orang yang mendapatkan naungan di arah mahsyar, alam mahsyar ya. Yang pertama orang yang cinta kepada masjid, artinya kegiatan keagamaan di masjid. Orang yang suka berjamaah, itu 2. Ada orang anak laki-laki yang diajak maksiat tidak mau, itu yang akan mendapatkan naungan. Ada lagi orang yang beramal tapi tidak dilihat oleh orang. Jadi kalau beramal itu kalau nggak ada orang. Tapi kalau kita gimana? Kalau beramal itu supaya dilihat orang, dikenal orang. Ada lagi yang pemimpin yang adil. Nah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di arah mahsyar. Secara kebetulan Rasulullah memanggil, "Hai umatku, kumpullah di sini, bernaunglah di sini." Itu yang mendengar itu adalah 6 orang tersebut yang akan mendapatkan naungan. Itu disebut arah mahsyar. Masih dalam arah mahsyar itu ada yang disebut hisab. Hisab itu adalah perhitungan amal perbuatan. Bagaimana untuk menghitung amal perbuatan satu-satu? Kalian sekarang sudah punya pakaian berapa? Itu dari mulai balik Anda punya pakaian satu, ditanya pakaian ini pernah nggak dipakai sholat? Apa pakaian ini untuk mejeng? Itu dipertanyakan. Dan perbuatan kita semua juga diperhitungkan. Kalau kita bohong, nanti ada saksinya, tangan akan berbicara. Nah, disitulah tidak ada pembohongan, karena tangan juga akan ikut menyaksikan. Aku yang berbuat bohong,
padahal itu berbuat begini gitu. Jadi tangan ini. Dan di arah-arah masyar juga oleh Allah, karena manusia sudah kebiasaan membohong, nanti akan diperlihatkan videonya, rekamannya, diperlihatkan. Nah, kamu waktu itu tahun sekian melakukan ini. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Inilah kekuasaan Allah. Apa yang dipertanyakan nanti di sana itu ada 4. Yang pertama tubuh. Kita diberikan tubuh yang sempurna. Apakah kita dimanfaatkan untuk sholat, untuk berbuat baik? Bagaimana perempuan diberikan tubuh yang molek gitu ya, yang erotis ya. Kalau diperlihatkan itu dipertanyakan tubuh itu. Pernah nggak ditutup tubuhnya atau diperlihatkan? Yang kedua, masalah harta. Allah memberikan rezeki, apakah harta ini kita sodakohkan atau tidak? Itu harta. Karena harta itu juga titipan. Ya. Yang ketiga adalah ilmu. Pernahkah kita mencari ilmu? Karena mencari ilmu itu sampai tua ya. Mencari ilmu sampai akhir hayat itu. Bahkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Yang terakhir yang diperlihatkan oleh Allah dan yang dipertanyakan oleh Allah yaitu masalah usia, umur. Maka jagalah umurmu, jagalah kesehatanmu selama masih sehat gitu. Jadi dipertanyakan umur, untuk apa saja dikasih usia sampai tua, itu masalah hisab. Selanjutnya mizan. Kemarin sudah diurut, ini Bapak menjelaskan mizan itu timbangan. Kalau kita lihat timbangan itu kan begini ya, begini. Ini timbangan, di sini ada malaikat. Malaikat itu banyak, jadi pesuruh Allah itu banyak malaikat menimbang. Nah, timbangan baik, ya, kita akan mendapatkan buku, misalkan buku catatan amal. Ini buku catatan amal baik. Ada yang mendapatkan buku catatan amal buruk. Nanti malaikat yang ngasih, ada yang ke tangan kiri, ada yang ke tangan kanan. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi orang yang mau celaka atau tidak itu sudah kelihatan. Amal bukunya juga buruk, ya. Itu sudah ada. Nanti tinggal kan dimasukkan lagi, malaikat tuh nggak bingung gitu kan. Itu masalah mizan. Sekarang ke Siratal Mustaqim. Sirat itu perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Siratal Mustaqim dalam keterangan ini 500 tahun kita mendatar, 500 tahun lagi nanjak terus. Bagaimana keadaan orang? Ini ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan pantatnya, ada yang berjalan dengan kepalanya. Ini dengan kekuasaan Allah. Mungkin kalau pakai akal mungkin kita tidak bisa ya, kalau pakai akal, tapi ini kekuasaan Allah. Sirat ini adalah jembatan yang sangat kecil seperti rambut dibelah 7. Kekuasaan Allah. Kita nggak bisa memberikan komen ya, kalau zaman sekarang komen. Nah itu berbagai macam. Ada yang berjalan dengan binatang kurbannya, ada yang berjalan dengan musola atau masjid, karena orang yang suka berjamaah itu menuju surga. Jadi menuju surga itu seperti ini. Misalkan di sini surga, ini nerakanya. Jadi orang asal pada jatuh di sini, pada jatuh. Kenapa Allah tidak langsung aja ke sini? Ya ini karena proses, ya proses kehidupan adanya Siratal Mustaqim. Ada orang yang langsung sama malaikat langsung ambil lempar, karena begitu banyak orang, sampai triliun dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah. Jadi begitu banyak, ada yang melalui proses, ada yang langsung diceburkan lah ke neraka. Karena
di sini juga udah jelas ada catatan buruk, ada catatan baik ya. Terus nanti di jidat juga ada orang kafir, orang Islam. Sebetulnya udah jelas. Cuma permasalahannya ini adalah proses ke Shirathul Mustaqim. Ya. Baik, kita kembali awal tentang kiamat. Kalau kita berbicara kiamat, kapan kiamat terjadi? Itu sebetulnya sudah diperhitungkan. Pertama, nabinya sudah tidak ada, maka alam pun akan hancur. Karena Allah tidak akan mengutus nabi lagi, tidak akan memberikan kitab lagi. Kalau nabinya tidak ada, ya buat apa Allah memberikan wahyu? Maka akan hancur. Kita lihat perhitungan kiamat. Memang kiamat itu dirahasiakan oleh Allah kapan waktunya, tapi Allah memberikan ciri, diantaranya malam Jumat, ya, itu Jumat diantaranya. Kita lihat ketika Rasulullah hijrah itu 1400, ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terus dikurangi sekarang hijriahnya 1441. Berarti tinggal 95. Kiamat itu 59 tahun lagi. Kiamat. Ini prediksi kan? Prediksi, perhitungan. Kita lihat dulu Mama Loren. Mama Loren juga memperhitungkan bahwa kiamat itu tahun 2000. Apalagi kiamat. Juga pernah memperhitungkan lagi di kaum Maya, di buku kalender Maya itu tahun hijriahnya sudah tidak ada, tidak nyampe ke tahun 2020 tuh. Sekarang kan 1920 itu nggak nyampe katanya. Nanti kiamat tahun 2020. Ternyata kan lolos. Kita perhitungkan dengan dari menghitung jejak sejarah. Rasulullah tidak ada, bumi pun akan tidak ada. Dari usulan para sahabat, Gusti tolong doakan jangan dulu kiamat. Diusulkan sampai 1000 tahun. Usul lagi anaknya, ayah tolong doakan jangan dulu kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Itu diurut sampai sekarang, misalkan ini udah perhitungan ininya. Sekarang usia kita kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Kalau 9 kurangi 8, 1. 5 kurangi 1, 4. 40 tahun lagi. Ke depan 40 tahun lagi. Kalian nanti kuliah berapa, nikah berapa, tinggal. Jadi kiamat ini nggak nyampe ke anak cucu tuh, nggak nyampe. Maka kita bisa lihat, bukan berarti saya takabur. Ini hanya perkiraan, karena memang sekarang sudah zaman akhir. Bukti-bukti kiamat sugro sudah selesai semua, kiamat kubro pun sudah muncul. Dajjal tuh ada yang mengatakan muncul anak buahnya saja. Sekarang kan ribut. Nanti wallahu alam karena turunnya Dajjal juga di daerah Arab, turunnya Nabi Isa juga di daerah Arab. Apa yang sudah saya sebutkan sampai ke matahari, ya, terbit dari barat sampai asap, itu terakhir tuh. Kalau matahari dan asap sudah muncul, yang dari Yaman asapnya, maka itu sudah parah. Orang sudah tidak menjalankan syariat Islam, Al-Quran sudah tidak dipakai, hanya wujudnya saja, dan disitulah harus berhati-hati. Sekarang kita merasa prihatin dalam kehidupan ini. Sekarang kita sedang diuji oleh musibah, penyakit. Mungkin juga nanti yang ada dalam catatan, nanti akan ada panas kepanjangan. Panas yang begitu panjang. Kalau panas begitu panjang, tidak ada pertanian. Berarti apa? Jadi makanan pokok juga tidak ada, sayuran, beras enggak ada. Kalau tanah sudah panjang, air juga surut. Kalau panas begitu panjang, bumi juga akan panas, akan mengeluarkan asap. Nah, disitulah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, situlah kiamat-kiamat kecil yang sudah muncul, yang akan membingungkan orang-orang kafir dan akan
lebih meningkatkan keimanan kita yang percaya kepada hari akhir. Terakhir yaitu Yaumul Jaza, anak-anak, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu sudah tahu, Yaumul Jaza adalah pembalasan perhitungan Allah bagi orang-orang yang mempunyai amal baik akan diberikan surga, ya, surganya Allah, dan yang buruk akan diberikan nerakanya Allah. Bagaimana kehidupan neraka? Kehidupan neraka itu yang kita tahu kan api panas. Neraka itu ada 7. Yang kita tahu kan neraka jahanam, kan neraka itu neraka Sakor, neraka Hutomah yang sangat panas. Sakor itu yang begitu panas untuk orang-orang munafik. Jadi neraka itu banyak. Apakah kita harus ke sana? Ya sesuai dengan kelompoknya. Nah, api itu merah. Ketika dinyalakan lagi jadi coklat, nyalakan lagi jadi hitam. Panasnya luar biasa. Sampai kapan neraka itu? Ya itulah kehidupan akhirat. Wallahu alam. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kehidupan orang yang di surga? Namanya kenikmatan. Itu yang namanya kita berak juga nggak ada. Yang namanya hubungan itu bukan dengan istri saja, tapi bidadari itu banyak. Makanan tinggal milih. Itu diterangkan dalam surat Al-Waqiah, ya. Ketika orang dipanggil kaum muhajirin, kaum dahulu gitu ya, kan dia ada kaum para nabi, itu masuk surga, sana sudah disambut oleh bidadari dan dipersilakan masuk ke ruangan, ke kamar. Di kamar sudah ada yang nunggu, ada hidangan. Terus kamar itu dengan perhiasan yang sangat indah, dengan emas, permata, dan sebagainya. Itulah kenikmatan surga yang bahkan yang di dunia misalkan oleh anak itu senang arak, homer, di surga juga ada. Nanti orang minum arak di surga itu nanti akan hilang. Hilang 40 tahun, naik, bisa terbang, baru turun. Saking nikmatnya. Nah itu araknya surga. Jadi kenikmatan dan kenikmatan yang ada itu ya. Kapan terakhirnya? Itu selamanya. Wallahu alam, karena Allah ini untuk batas ini kesananya wallahu alam. Apakah Allah mau menciptakan makhluk lagi, itu belum ada ceritanya gitu ya. Baik anak-anak, dari beberapa ringkasan fase-fase kehidupan akhirat, nanti kalian tinggal merangkum, ada 4 golongan, ada 10 golongan, ada 6 golongan. Minggu depan ya, Bapak ngasih tugas dan sekaligus ulangan. Tugas di buku, ulangan sih nanti biasa di kertas lembar dikumpulkan. Tapi dalam keterangan ini kami persilakan, Bapak persilakan kepada kalian, barangkali ada yang bertanya, hubungi ke alamat ini, nomor WA ini ya, di bawah ini. Oke, silakan. Satu kelas minimal 3 orang. Ya, itu ada 3 kelas, IPA 5 kelas. Silakan 3 orang, 3 orang. Ya, nanti saya jawab langsung melalui WA. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.